Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan model ARIMA, di mana ARIMA yang kita bahas pertama yaitu ARIMA yang modelnya adalah stasioner. Di tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah memahami dan menerima materi, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama mendeteksi stasionaritas dari proses AR, mendeteksi dari proses MA, dan mendeteksi stasionaritas pada proses ARMA. Dan kemudian mengerti dan mengenali dengan baik dan benar pola teoretik ACF dan PACF untuk proses AR1, AR2, MA1, MA2, dan ARMA 11. Kita flashback ke materi sebelumnya, di mana sebelumnya di minggu lalu saya sudah menjelaskan terkait dengan prosedur Box-Jenkins, di mana tahapan dari pemodelan ARIMA yang pertama yaitu melakukan identifikasi model terlebih dahulu. Kemudian di mana identifikasi model kita melakukan uji stasionaritas, kemudian menganalisis ACF, PACF, melakukan time series plot. Kemudian setelah kita mengidentifikasi modelnya, kemudian kita lakukan estimasi parameter, kita uji parameter modelnya. Setelah itu dilanjutkan dengan diagnostic model, kita melakukan pengujian pada residual data dengan melihat apakah data sudah white noise, apa residual sudah white noise, dan juga sudah berdistribusi normal. Kemudian jika model sudah uh, terverifikasi sudah baik, memenuhi semuanya, maka bisa dilakukan tahapan selanjutnya atau tahapan akhir yaitu melakukan peramalan atau forecasting. Nah, berikut adalah beberapa tahapan rinci terkait dengan apa saja yang dilakukan di tiap stepnya. Yang pertama untuk identifikasi model, kita bisa melakukan beberapa tahapan seperti melakukan plot data dengan time series plot, kemudian dari time series plot kita mengenali apakah data stasioner atau tidak. Kalau misalkan tidak stasioner, maka dilakukan differencing order 1. Kalau misalnya tidak stasioner order 2, ditambahkan juga dengan transformasi dan seterusnya sampai dinyatakan bahwa datanya sudah stasioner. Setelah itu melakukan plot ACF PACF untuk melihat stasionaritas dan menebak model tentatif dari model ARIMA atau model AR, MA atau ARMA. Setelah itu dilakukan estimasi parameter di mana beberapa parameternya yaitu untuk parameter AR itu kita biasanya mengenal dengan C ya. C1 untuk AR1, C2 untuk AR2. Kemudian sedangkan parameter MA itu biasanya kita menyebutnya dengan theta ya. Theta 1 untuk MA1, theta 2 untuk MA2. Dan metode estimasi yang biasanya digunakan untuk mengestimasi parameter ini dengan menggunakan maksimum likelihood atau menggunakan least square. Ini adalah metode estimasi yang umum digunakan. Kemudian untuk diagnostic model, ini tujuannya adalah mengecek apakah model sudah cocok dengan data dan yang diperiksa itu adalah residualnya, jadi bukan datanya ya. Jadi diagnostic model itu yang dicek adalah residual data. Residual itu apa? Residual itu adalah selisih antara data aktual dan nilai aktual dan nilai prediksi. Dan diagnostic model di sini harus memenuhi syarat, yaitu rata-ratanya 0, variansinya konstan, dan tidak ada autokorelasi. Di mana ini menyatakan bahwa residualnya harus berupa white noise. Di mana biasanya tidak ada autokorelasi bisa dilihat dari plot ACF dan PACF yang nantinya dia tidak ada yang keluar dari batas gitu. Itu yang biasanya dari visualisasi kita bisa melihatnya di situ. Dan pengujian statistik yang bisa digunakan untuk menguji apakah data sudah white noise atau belum, itu kita menggunakan Young box test ya. Yaitu tadi selain itu juga bisa dari plot ACF-nya yang seperti tadi saya katakan dan plot residualnya.
Nah, jika residual masih berkorelasi, maka model belum baik dan belum bisa kembali ke tahap identifikasi. Artinya, jika dinyatakan model ARIMA tersebut belum white noise, maka dikatakan itu model belum cukup baik. Solusinya adalah bisa kembali ke tahap identifikasi atau kita bisa melihat kita bisa menentukan lagi orde ARIMA yang lain gitu. Nah, jika tahap diagnostik sudah terpenuhi, maka bisa dinyatakan model sudah lolos dan dapat digunakan untuk melakukan peramalan. Karena salah satu alasannya yaitu peramalan ini adalah memprediksi ya atau meramalkan nilai di periode selanjutnya, di mana periode selanjutnya di sini adalah ZT plus 1, ZT plus 2, dan seterusnya. Nah, jadi ini yang perlu diingat-ingat ya bahwa prosedur ARIMA Bose-Jenkins itu ada 4 tahapan: identifikasi, ini menentukan orde PDQ-nya, kemudian estimasi menghitung parameter model, diagnostik ini mengecek residualnya, dan melakukan forecasting ini melakukan prediksi penamalan berdasarkan model yang terbaik yang sudah didapatkan. Nah, ini kemarin yang beberapa grafik yang sudah kita cek ya, di mana untuk menentukan stasioner, tidak stasioner, kita bisa melihat dari ACF-ACF-nya. Nah, bagaimana masuk ke tahapan identifikasi model? Identifikasi model di sini yang pertama adalah melihat apakah data stasioner atau tidak gitu ya. Nah, tahapan yang pertama kita bisa melihatnya dari plot time series-nya. Dimana ini misalkan ada data, ya ini ada Y1, ini ada Y2. Untuk Y1 apabila kita plotkan time series ya, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, kita bisa menyimpulkan kemungkinan atau kita bisa menduga kemungkinan ini adalah modelnya stasioner. Karena cenderung rata-ratanya atau minnya berada di sekitar datanya berada di sekitar rata-rata. Sedangkan yang Y2 kita lihat di sini dia mengandung tren naik ya, di mana data yang mengandung tren dan tidak berada di sekitar rata-ratanya, ini bisa dikatakan ini secara visual kita bisa menduga datanya tidak stasioner. Itu dengan cara melihat plot time series. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya datanya itu tidak stasioner? Kalau data tidak stasioner, maka kita bisa melakukan differencing ya. Differencing. Jadi yang tidak stasioner tadi adalah yang Y2. Ini data aslinya ya, data aktualnya seperti ini. Kemudian differencing. Bagaimana differencing? Differencing itu adalah Y2T atau menghitung selisih antara data saat ini dikurangi dengan data sebelumnya. Jadi misalnya Y2T dan YT-1 ya, Y2T-1, maka ini dikurangi ya, 13 dikurangi dengan 8, maka ketemu CT-nya adalah 5 untuk di periode T kedua. Kenapa periode T pertamanya kosong? Karena kalau T-nya 1, maka di sini Y2 ke 0, sedangkan kita tidak punya Y2 ke 0. Ya, maka saat data itu sudah di differencing satu kali atau first difference, itu startnya adalah YT plus 1 atau startnya adalah di T kedua. Maka ini baru ada nilainya. Nah, kemudian setelah sudah di differencing, maka kita plotkan lagi ya. Kita plotkan lagi data differencingnya, yaitu data ZT-nya di sini. Nah, setelah diplotkan, maka di sini sudah terlihat bahwa kita duga datanya sudah stasioner. Jadi awalnya seperti ini, berubah secara after difference itu dia sepertinya sudah stasioner. Diduga sudah stasioner. Oke. Nah, selanjutnya, setelah dilakukan plot time series ya, kita lanjutkan ke perhitungan ACF PACF atau melakukan plot ACF PACF. Di mana minggu lalu kita sudah
membahas terkait dengan apa sih rumusnya perhitungan ACF di leg ke K gitu ya. Kemarin ini sudah disampaikan, kemudian di sini menghitung standar error dari RK. Jadi nanti setiap nilai RK itu memiliki standar errornya. Nah, standar errornya bagaimana perhitungannya? Standar errornya itu begini. Jadi S standar error dari R ke K itu sama dengan akar 1 plus 2 sigma RJ kuadrat, di mana J jalan dari 1 sampai K-1 per N. Nah, standar error ini tujuannya untuk apa? Standar error ini digunakan untuk menghitung T statistik test atau menguji apakah lag-nya ini signifikan atau tidak. Di mana nanti statistik uji T itu dihitung dari RK, nilai dari ACF-nya atau correlation di lag ke K-nya dibagi dengan standar error. Maka nanti akan didapatkan nilai statistik uji T-nya untuk menguji apakah lag tersebut signifikan atau tidak. Nah, eh setelah setelah dilakukan plot time series, maka kita bisa melakukan tahapan pengecekan selanjutnya yaitu dengan melihat plot ACF PACF. Nah, di sini ACF untuk yang time series yang stasioner itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kita mengenal yang namanya istilah cut off ya. Cut off itu apa? Cut off ini adalah apa namanya, nilai ACF yang dia keluar dari batas. Jadi cut off after leg ke K itu berarti ini ada dua leg awal dia eh, nilainya jauh melebihi batas titik biru ini ya. Jadi di ACF itu nanti ada batas atas dan batas bawahnya ya. Dimana kalau ini istilahnya ini kita sebutnya cut off. Setelah cut off kemudian yang lainnya ini berada di dalam rentang, di dalam batas. Oke, kemudian yang kedua kita sebut ada istilahnya dice down atau eksponensial ya, turun eksponensial. Dice down itu bisa disebut dengan turun eksponensial. Ini no oscillation. Jadi kita bisa lihat di sini dia turun cepat dan turunnya eksponensial. Seperti ini bentuknya. Itu namanya dice down. Kemudian ada juga dash down, ini eksponensial tapi dengan oscillation. Oscillation itu dia membentuk pola seperti ini. Uh, jadi dia sebetulnya sama, cuma dia posisinya ya berselang-seling ya. Nah, ini namanya dash down. Dash down eksponensial dengan oscillation. Ada juga dash down sinusoidal. Dash down sinusoidal itu dia polanya turun tapi mengikuti pola sinus. Jadi ada gelombang eh, turun, kemudian ini naik lagi seperti ini. Jadi gelombang sinus itu kalau kalian ingat ya gambarnya, sorry. Mana ya tadi? Nah, kalau sinus itu dia kan begini ya, bentuk gelombang. Nah, ini untuk yang dash down dia sinusoidal. Jadi ada cut off, ada dash down. Dash down itu juga polanya ada banyak ya. Ada dash down eksponensial, dash down oscillation, dan dash down sinusoidal. Ini adalah pola-pola ACF yang tipenya adalah stasioner ya. Jadi kalau kalian mendapatkan plot ACF kalian itu sudah membentuk tipe yang seperti ini, oh berarti sudah dikatakan datanya sudah stasioner. Nah, bagaimana pola atau plot ACF yang tidak stasioner? Nah, kita lihat di sini, yang atas ini yang stasioner ya, yang bawah ini dia tidak stasioner. Nah, apa bedanya? Ini kalau kita lihat, ini dia dice down. Dice down itu dia turunnya cepat ya. Jadi kalau turun cepat seperti ini, dia dice down dan turun cepat, itu kita bisa katakan ini sudah stasioner. Nah, sedangkan untuk yang
tidak stasioner, non stasioner, itu dia dice down tapi dia eh extremely slowly. Jadi turunnya itu sangat lambat dan kurang lebih kebanyakan ini semuanya sudah ini sampai leg kesekian itu dia keluar dari batasnya. Nah, kalau ini dia turun lambat, kemudian yang bawah ini, yang sini mungkin cuma hanya tiga leg pertama saja, langsung turun, terus yang lainnya sudah masuk ke batas, di dalam batas ini sudah stasioner. Sedangkan yang non stasioner, dia turun cepat, turunnya lambat, dan juga sampai ke leg sekian itu dia masih belum masuk ke dalam batas, semuanya masih di luar batas. Gitu. Nah, ini bedanya antara uh, plot ACF yang sudah stasioner dan plot ACF yang non stasioner gitu ya. Oke, itu tadi yang ACF. Kemudian yang PACF kemarin juga sudah dijelaskan ya. PACF adalah untuk menghitung uh, autocorrelation parsialnya ya. Mana kita sudah dapati rumusnya kemarin untuk menghitung PACF ya. Oh, ini juga sama. Di sini kita hitung standar errornya di RKK. Kemudian nilai standar error digunakan untuk menguji statistik T statistiknya. Nah, ini kemarin juga sudah dijelaskan ya kalau misalkan leg 1, leg 2, leg 3 kita bisa sederhanakan seperti ini. Nah, ini adalah contoh output Minitab untuk data yang stasioner. Jadi kita cek di sini time series plotnya. Time series plot seperti ini bisa kita duga ini sudah stasioner gitu ya. Karena kurang lebih dia pergerakannya ada di antara min gitu ya. Jadi minnya sudah stasioner sepertinya. Nah, untuk memastikan lagi kita harus cek ACF dan BACF-nya. Dimana kalau kita cek ACF-nya dia sudah dice down fairly quickly ya. Kita lihat di sini, dia di sini, kemudian turun cepat. Nah, kemudian yang setelah leg ketiga ini 4, 5 dan seterusnya sudah berada di dalam batas ya yang di garis merah ini. Sedangkan yang PACF-nya itu dia cut off ya, cut off after leg 2. Jadi ini 1, 2 dia cut off, kemudian yang lainnya sudah ada di dalam batas seperti yang contoh yang sebelumnya, yang ini yang cut off after leg ke K. Nah, di dalam output Minitab itu nanti biasanya keluar ya. Di sini ada leg-nya, ini adalah K-nya gitu loh ya, leg ke K. Kemudian correlation ini adalah nilai ACF-nya, nilai RK-nya ya. Nah, ini T ini adalah statistik ujinya. Ya, jadi sudah langsung muncul beberapa nilai di sini. Nah, ini untuk yang non stasioner. Kita cek di sini ya. Time series plotnya dia membentuk tren turun, habis itu naik lagi, ya, terus turun lagi, ya. Ini bisa dikatakan ini datanya tidak stasioner. Nah, kemudian kita plot ACF ACF-nya, kita cek di sini untuk ACF-nya ternyata memang benar. Dia polanya adalah extremely slow. Dia dice down tapi dia extremely slow. Jadi sampai leg ke berapa ini dia juga masih keluar batas gitu ya. Dengan di sini baru dia turun. Nah, ini bisa kita katakan bahwa datanya ini tidak stasioner. Untuk yang PACF-nya dia cut off after leg kedua. Untuk pengujian stasioner atau tidak di dalam min dan autokorelasi itu kita melihatnya itu dari ACF-nya saja ya. Jadi ACF-nya seperti apa dia eh, signifikan atau tidak. Kalau misalkan dari ACF sudah dikatakan dia tidak stasioner, ya berarti langsung bisa katakan oh ini tidak stasioner dan harus di differencing. Nah, ini penjelasan dari output ACF ya. Dari garis hitam ya, garis hitam ini adalah nilai
ACF-nya, autocorrelation-nya, atau nilai RK-nya, ini yang diplotkan. Kemudian batas merah ini adalah nilai batas atas dan batas bawah, di mana kita menghitungnya adalah dengan eh, kurang lebih T alpha per 2 dikali dengan standard error dari RK. Ya, tadi kita juga sudah melihat apa sih rumus standard errornya dari RK gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menentukan batas atas dan batas bawah. Ya, ini juga batas atas, batas bawah. Kemudian ini untuk korelasinya, dan ini juga korelasi, nilai korelasi yang terakhir ya. Jadi ini kalau diplotkan seperti ini, di mana nilai ACF itu range-nya adalah antara -1 sampai dengan 1. Gitu. Nah, ini adalah eh, general theory ya, teori umum dari ACF-PACF untuk penentuan model ARIMA. Ya, dimana untuk mengatakan bahwa model itu adalah model MAKI, ya. Kalau model MAKI itu kita lihatnya ACF-ACF-nya seperti ini. Jadi untuk model MA itu ACF-nya dia cut off after leg key, sedangkan PACF-nya yang dice down. Ya. Kalau untuk yang ARP, untuk yang AR, model AR itu kebalikannya. Jadi kalau yang model AR itu cut off after leg ke P, sedangkan ACF-nya itu dice down. Ini kebalikannya. Nah, untuk ARMA ini berarti ordernya adalah PQ. Kalau PQ itu untuk ACF dan PACF yang keduanya dice down. Nah, kalau keduanya dice down itu modelnya adalah ARMA. Kalau misalkan ARP atau MAQ, nah ini bisa jadi keduanya sama-sama cut off. Jadi cut off after leg ke key, ini juga cut off after leg ke P. Nah, kalau dua-duanya cut off, kita bisa menduga ini modelnya juga AR atau MA. Gitu ya. Nah, kalau misalnya no spike itu tidak terlihat apa namanya, tidak terlihat dari keduanya, itu tidak cut off, tidak dice down dan lain-lain. Nah, ini biasanya modelnya sudah white noise ya. Jadi bukan order AR dan juga bukan order MA. Nah, ini biasanya yang dia itu model AR dan model MA-nya ordernya itu 0. Nah, kalau misalkan ada kalian menemukan nanti ada order P dan Q-nya itu 0, maka kita bisa menyebutkan itu modelnya adalah model white noise ya. Jadi dia tidak punya model ARIMA. Oke, ini flashback lagi ya step-stepnya. Nah, ini identifikasi akan identifikasi eh, stasionitas dari time series ya. Kalau ini model AR ya. Jadi AR autoregressive model atau kita jadi proses autoregresif sesuai dengan namanya adalah proses hasil regresi dengan dirinya sendiri. Bentuk umumnya dari model ARP itu adalah seperti ini. Jadi ZT sama dengan C1 ZT-1 plus C2 ZT-2 sampai dengan CP ZT-P plus AT. Atau bisa ditulis juga seperti ini. Kemarin saya sudah apa namanya menjelaskan ya terkait B, ini adalah operator backshift ya. Operator backshift itu adalah bisa ditulis seperti ini. Jadi si B itu dikenal sebagai operator ARP ya. Ini kalau dijabarkan ada 1 minus si 1 B. Ini adalah kemarin juga sudah dijelaskan ya, kalau si B itu operatornya itu modelnya adalah polinomial, di mana polinomial ini berpangkat pangkat urut. Jadi 1 min si 1 B min si 2 B kuadrat min si 3 B pangkat 3 dan seterusnya sampai si P B pangkat P. Jadi tergantung dengan orde P-nya itu berapa. Kalau AR 1, kalau P-nya 1 berarti ini hanya 1 min si 1 B. Kalau P-nya 2 berarti 1 min si 1 B min si 2 B kuadrat. Tinggal disubstitusikan ke sini. Ya.
Kemudian ini untuk MA, model MA ya. Model MA itu dia parameternya adalah theta ya. Berarti kalau model MA itu ZT sama dengan AT min theta 1 AT min 1 min theta 2 AT min 2. Kalau yang AR tadi si 1 ZT min 1 plus si 2 ZT min 2. Oke. Di mana AT-nya ada independen distribusi normal. Nah, persamaannya bisa juga disederhanakan jadi seperti ini. ZT sama dengan theta B AT, di mana theta B juga persamaan polinomial ya. Yang ini disebut operator MAQ. Nah, untuk secara teori ACF-PACF dari AR1 ya. Ini kalau misalkan dituliskan modelnya seperti ini, di mana nilai ZT ada sama dengan, ini adalah konstanta ya, konstanta plus si 1 ZT min 1 plus AT. Ini untuk yang AR1. Di ini kalau kalian lihat yang tadi ini bisa kalian tentukan juga ya, kalau AR1 berarti P-nya 1. Kalau P-nya 1 di sini berarti hanya yang ini saja. Si 1 ZT min 1 plus AT. Ya. Makanya di sini model AR1 adalah seperti ini. Di mana syarat stasioner itu si satunya itu nilainya berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Jadi kalian cek nanti model Arimanya, kalau dia stasioner, biasanya si satunya antara min 1 sampai dengan 1. Nah, secara teorinya ya, untuk AR1 itu eh, perhitungan RK-nya, nilai ACF-nya ya, ini sama dengan R1 pangkat K untuk K-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya untuk mencari nilai ACF di leg pertama, berarti R1 pangkat K, di leg kedua berarti R1 pangkat 2, leg ketiga berarti R1 pangkat 3, di mana R1 itu nilainya adalah sama dengan nilai estimasi parameter di AR, atau nilai si satunya di sini. Sedangkan untuk yang PACF, nilai RKK, ya, nilai PACF-nya untuk K sama dengan 1, itu nilai PACF-nya adalah sama dengan R1, sedangkan secara teori untuk nilai K sama dengan 2, sama dengan 3, dan seterusnya itu sama dengan 0. Nah, kalau misalnya secara teorinya ya. Jadi secara teori itu plot AR1 itu harusnya seperti ini. Jadi ACF-nya itu seperti ini, cara menghitung ACF tadi ya. Jadi R1 sama dengan nilai si satunya, yang PACF juga untuk R11 ini juga sama dengan si 1, yang K sama dengan 2, 3, dan seterusnya nilai 0. Kemudian untuk yang ACF dia bisa menghitung nilai R2, R3, dan seterusnya. Kalau diplotkan nilainya seperti ini. Jadi untuk menentukan dia model AR1 itu kita melihatnya dari nilai PACF-nya. Kalau yang model AR. Jadi AR1 berarti dia cut off after leg ke K. Jadi cut off after leg pertama, maka dia AR1. Begitu juga sama, ini bisa juga seperti ini. Jadi dash down-nya itu dengan oscillation tadi ya. Dengan apa namanya, selang-seling seperti ini. Tapi untuk ininya juga sama. Ini kalau misalnya si satunya nilainya negatif. Nah, ini kalau diplotkan, seperti ini plotnya. Nah, kalau seperti ini kita bisa menduga berapa estimasi parameter si satunya. Karena tadi ya, estimasi parameter RKK sama dengan si 1 atau R1 sama dengan si ya. Berarti di sini R1-nya adalah sekitar 0,8, ini juga 0,8. Bisa kita duga bahwa estimasi parameter model AR1 atau si satunya senilai 0,8. Sekitar 0,8. Nah, kemudian untuk
Secara teori AR2 ya, secara teori AR2 ini modelnya. Ini syarat stasioner, kondisi stasioner itu si 1 plus si 2 itu kurang dari 1, si 1 dikurangi si 2 kurang dari 1, dan nilai mutlak dari si 2 juga kurang dari 1. Nah, secara teori perhitungan ACF-nya seperti ini. Kemudian secara teori perhitungan PACF-nya juga seperti ini. Jadi R1 tadi R1 kita bisa ambilkan dari sini R1-nya berapa, maka di sini nilainya akan sama dengan R1-nya untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 2 ini sama dengan nilai si 2 atau nilai taksiran parameter dari RF2-nya. Ya. Dan yang selanjutnya ini nilai 0. Nah, kalau AR2 kita bisa lihat di sini. Berarti yang untuk yang di PCF ini akan cut off di 2 leg pertama, atau nilainya cenderung tinggi di 2 leg pertama. Kemudian yang ACF-nya dia dash down, atau juga dash down seperti ini juga sama. Kalau ini juga bisa dikatakan dia cut off ya. Ini juga bisa, ini yang bentuknya sinus ya. Ini bentuknya sinusoidal, juga sama. Dan ini cut off dua-duanya. Nah, ini ada syaratnya ya, kalau misalkan ini untuk yang si 1-nya lebih besar dari 0, ini si 2-nya kurang dari 0, maka dia bentuknya akan sinusoidal. Kalau ini yang sama-sama si 1 dan si 2-nya itu sama-sama lebih besar, ini si 1 dan si 2-nya ini kurang dari, ya. Jadi ada banyak kemungkinan modelnya. Nah, ini kalau diplotkan ini data model AR ya, plotnya akan seperti ini. Jadi kalau kamu punya plot ACF-ACF yang seperti ini, dia cut off di 2 leg pertama, kemudian ACF-nya dia dice down, maka kita bisa simpulkan, oh ini kemungkinan modelnya ada AR2. Itu tadi yang AR ya, jadi AR1, AR2. Kemudian ini untuk yang MA ya, MA1. MA1 itu kita memodelkan ZT dengan AT, di mana AT ini adalah residual ya. Jadi memodelkan ZT berdasarkan residualnya, di mana ini taksiran parameter yang akan dicari yaitu theta 1. Secara teoritisnya untuk perhitungan ACF-nya seperti ini. Di model MA1 ya, untuk ini PACF di model MA1. Nah, kalau yang MA itu yang cut off itu adalah ACF-nya. Ya. Kalau yang dash down PACF-nya. Jadi kebalik. Kalau yang AR tadi yang cut off adalah PACF-nya. Kalau yang MA yang cut off adalah ACF-nya. Sedangkan yang dash down itu yang PACF-nya untuk MA. Kalau yang AR tadi yang dash down itu ACF-nya. Kebalikannya ya. Nah, ini untuk contoh persamaan model MA ya, di mana yang cut off di sini adalah ACF-nya, sedangkan untuk yang PACF-nya ini dia apa namanya dash down oscillation ya. Meskipun tidak terlalu terlihat, tapi kita bisa lihat di sini dia naik terus di bawah, dia naik lagi di bawah, naik lagi. Dan ini kan keluar ya, keluar dari garis ya. Betul ya. Gitu. Jadi ini dash down, yang ini cut off. Maka modelnya adalah MA. Nah, ini untuk yang MA2. Untuk MA2 itu syarat teoritisnya, ini perhitungan ACF-nya. Kalau untuk perhitungan PACF-nya, dia dash down, ya, according to a mixture of them exponentially or them sinus wave. Jadi, bisa eksponensial, bisa juga, apa namanya, sinusoidal, ya. Tapi, secara teorinya, PACF-nya untuk MA2 itu yang dash down. Ini dash down bisa dash down seperti ini.
Ini juga bisa dikatakan Dicedone tadi, Dicedone eksponensial dengan oscillation ya, karena ini sama satu 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 gitu. Kalau ini yang sinusoidal bisa bilang. Nah, kalau yang dua ACF-nya ini dia cut off ya, cut off di kedua leg. Ini juga sama. Ini uh, contoh MA2 ya. Kalau tadi itu ya MA2, ini simulasinya, simulasi data. Kemudian di sini bisa kita lihat ini cut off after leg kedua di ACF-nya, dan di PACF-nya dia Dicedone ya. Dicedone kayak gini, ini Dicedone namanya. Nah, kemudian untuk ARMA 11 ya, ARMA 11 itu berarti gabungan antara AR dan MA. Gabungan antara AR dan MA. Di sini dia modelnya berarti ada FC1 dan di sini ada Theta 1. Jadi secara teori dia RK-nya seperti ini ya. Kalau untuk yang PACF-nya dia juga dash down ya. Jadi dash down, sedangkan yang ACF-nya kalau yang ARMA tadi sama-sama cut off ya, sama-sama cut off, sama dash down. Nah, tadi ini ya. Ya kalau ARMA sama-sama dash down ya dia bilangnya ya. Sama-sama dash down. Nah, kita coba cek di sini. Ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya dua-duanya sama-sama dice down ya. Di sini dua-duanya sama-sama dice down. Tapi untuk yang ACF-nya itu bisa dihitung ya nilainya ya. Kalau PACF-nya ini sebetulnya PACF-nya juga bisa dihitung dari data, kan kemarin kita juga sudah apa namanya, menemukan rumus ya bagaimana menghitung PACF-nya. Nah, kalau di sini ini adalah secara teori plot ACF PACF dengan untuk model ARMA. Jadi untuk ini sama-sama dice down di dua-duanya. Maka kalau sama-sama dice down kita bisa mengatakan bahwa modelnya yang cocok adalah model ARMA. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ini dice down, kemudian ini juga dice down ya. Nah, maka kita bisa menduga, oh ini modelnya adalah model ARMA. Oke. Itu untuk yang plot ACF PACF-nya ya. Sedangkan berikutnya untuk estimasi dari ARIMA, model ARIMA. Estimasi model ARIMA. Di mana yang akan kita lakukan pengujian adalah parameter ARMA, yaitu parameter C maupun parameter theta ya. Jadi untuk hipotesisnya kita menggunakan statistik uji T ya, menguji signifikansi parameter. Hipotesisnya H0 adalah parameter, taksiran parameternya sama dengan 0. H1-nya taksiran parameter tidak sama dengan 0, di mana ini bisa, kalau misalnya untuk yang AR ini berarti C, taksiran C, oh, ini taksiran C juga, kalau yang theta ini taksiran MA-nya, ya. Kemudian menghitung statistik ujinya dengan menguji T, di mana T itu sama dengan theta taksiran dibagi standar deviasi dari theta taksiran, atau parameter model arimanya tadi. Bisa theta, bisa psi, ya. Tergantung itu yang mau kita tes, itu yang parameternya apa, parameter AR atau parameter MA. Nah, untuk daerah penolakannya, dia tolak H0 jika nilai absolut T, nilai absolut dari statistik ujinya ini lebih besar dari T tabel, ya, atau jika p-value-nya kurang dari alfa. Kalau p-value-nya kurang dari alfa, kita bisa menyatakan bahwa kesimpulannya atau keputusannya adalah tolak H0. Kemudian ada diagnostic checking ya. Diagnostic checking ini berarti untuk mengecek ya apakah residualnya sudah white noise atau model sudah memenuhi syarat atau belum. Dimana ini kita pakai Liung box ya, uji Liung box.
di mana H0-nya adalah model sudah memenuhi syarat cukup atau residual sudah memenuhi syarat white noise. H1-nya model belum memenuhi syarat cukup atau residualnya belum white noise. Di mana statistik uji yang kita pakai adalah Young box. Ini adalah key bintang sama dengan N dikali N plus 1, sigma R K kuadrat per N min K, di mana R K kuadrat ini adalah nilai ACF-nya tadi ya. Nilai ACF dari residual ya, bukan nilai ACF dari data, tapi nilai ACF dari residualnya. Kita bisa juga mencari nilai residual dari nilai ACF dari data residual untuk menghitung di Liung box ini. Kemudian daerah penolakannya dia akan tolak H0 jika nilai Q bintang lebih besar dari chi-square tabel ya dengan alfa dan derajat bebasnya seperti ini. Atau untuk yang nilai p-value-nya lebih dari alfa ya. Dimana nilai P dan Q adalah order dari Arima ke Q. Ini untuk yang pengujian Liung box atau menguji diagnosis checking di residual Arima. Setelah itu dilakukan forecasting. Forecasting AR1. Kalau forecasting AR1 model itu bisa seperti ini. Jadi ZT ke K sama dengan mu plus si ZT pangkat ZT topi K-1 dikurangi dengan mu. Atau bisa juga disederhanakan untuk K sama dengan 1 itu mu plus si pangkat K ZT min mu. Ya, ini kalau misalnya nanti ada konstantanya ya di model Arimanya. Nah, ini kemudian ini untuk yang forecasting of MA1 ya. Kalau MA1 ya berarti untuk K sama dengan 1. Mu-nya adalah theta AT. Untuk K lebih besar dari 1. Nilai taksirannya itu sama dengan mu atau sama dengan rata-rata atau sama dengan konstantanya gitu ya. Ini adalah contoh, ini ada contoh daily reading of viscosity of chemical product ya. Ada 95 data, datanya seperti ini. Tahapan pertama, tahapan identifikasi ya. Tahapan identifikasi, kita cek stasionaritas time series-nya, kemudian kita plot ACF dan BACF-nya. Kalau dilihat dari sini, ini dia apa ini? Modelnya. Coba kalian tebak dulu kira-kira modelnya model apa nih? AR, MA, atau ARMA gitu ya. Nah, kalau di sini dugaan awalnya adalah AR2. Kenapa AR2? AR2 karena di sini dia cut off after leg kedua, kemudian yang ini dia lebih sinusoidal. Ya. Oh, ini ya cut off after leg. Kita lihat ini bukan yang eksponensial atau sinusoidal, berarti ini yang cut off-nya, kemudian yang ini yang sinusoidalnya, maka bisa kita duga model ini adalah model MA, ya MA2 ya. Nah, oh sorry, kalau di PACF ini modelnya AR ya, ini AR2, yang PACF ini AR. Nah, kemudian kita lakukan estimasi parameternya. Estimasi parameternya AR1, AR2, ini nilai koefisiennya, ini nilai konstantanya, ini nilai rata-ratanya. Ya. Kemudian di sini ada modify box Pierce, ini Liung box ya. Liung box itu berarti di sini dia untuk ngecek apakah residualnya sudah white noise atau belum. Ya, syaratnya white noise tadi apa? Syaratnya white noise tadi nilai p-value-nya lebih dari alpha. Kalau nilai p-value lebih dari alpha, maka dia tolak H0. Kalau tolak H0, kalau p-value-nya lebih besar dari alpha,
tolak H0 berarti nilainya ini berarti tidak white noise ya. Kalau p-value-nya lebih besar dari alpha, dia tidak white noise. Nah, bisa dilihat di sini nilainya lebih dari alpha, p-value-nya. P-value lebih dari alpha itu ini ya. Tolak H0. Tolak H0 atau gagal tolak ya? Kalau p-value-nya lebih dari alpha. Oh, kalau p-value lebih dari alpha, dia harusnya gagal tolak ya. Ini gagal tolak ini. Kalau ini, kalau dia tolak H0, p-value-nya harus kurang dari alpha ya. Salah ini. Kalau ini diralat ya, kurang dari. Ya, itu harusnya kurang dari, supaya dia tolak H0. Berarti supaya dia white noise, maka nilai p-value-nya harus lebih besar dari alpha. Ya. Lebih besar dari alpha, maka dia gagal tolak. Kalau gagal tolak, berarti residual sudah memenuhi syarat white noise. Nah, kalau ini dia sudah lebih besar, maka dia sudah memenuhi syarat white noise. Modelnya sudah baik dan kita bisa lihat di sini nilai P-nya atau nilai P-value-nya dari estimasi parameternya. Ya, estimasi parameter AR1 berarti sudah signifikan, AR2 juga sudah signifikan. Jadi ARMA itu sudah bagus. Nah, ini untuk uh, normal probability plotnya. Jadi selain melihat residual white noise-nya, kita juga melihat apakah residual sudah normal atau belum. Dengan melihat normal probability plot atau dengan melihat menguji dengan Kolmogorov-Smirnov ya, normality test. Di sini p-value-nya lebih dari 0,15. Jadi kalau sudah lebih dari 0,15 ini bisa dikatakan data sudah normal ya dari uji Kolmogorovnya. Oke, setelah itu tahap selanjutnya adalah melakukan peramalan ya, forecasting step-nya. Ini dari 95 data kita melakukan forecast di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hari ke depan. Maka ini didapatkan nilai peramalannya di 7 hari ke depan seperti ini. Nah, ini untuk batas atas dan batas bawahnya. Jadi ada kemungkinan nilai prediksinya ini berada di rentang ini ya. Jadi kalau diprediksi sekian bisa jadi eh, tingkat kesalahan prediksi bisa jadi yang ke 95 ada di atas gitu atau di bawah gitu. Ini rentang tingkat kesalahannya ada di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah dapat model ya, kita punya model Arimanya tadi seperti ini ya. Jadi 26,37 itu adalah nilai konstantanya ya. Nilai konstanta tadi mu ya. Jadi penulisan model Arima tadi kan seperti ini ya. Mu AR ya. Mu plus apa namanya? ZT hmm, kita bisa tulisnya seperti ini. Ini. Jadi mu plus 0,689 dikali dengan ZT min 1 plus C2 ZT min 2 ya. Ini kalau tulis modelnya kita balik lagi ke yang tadi ya. Balik ke model AR2 yang ini ya. Ini modelnya. Jadi ZT sama dengan C plus konstanta plus C1 ZT min 1 plus C2 ZT min 2 plus AT ya. Sini kita bisa lihat cek di sini mana tadi ya. Nah, seperti ini.
Nah, dari sini kita bisa menghitung ya, kita bisa menghitung nilai eh, nilai fitnya, nilai fitted value, dan ini nilai forecastingnya. Ya. Ini kalau menghitung nilai forecasting di periode ke depannya, ini menghitung datanya kan hanya sampai T ke 95. Ini kalau mau menghitung ZT plus 2 atau Z97, maka di sini perlu Z ke 96 dan ini perlu ke Z ke 95. Nah, kalau misalkan untuk melakukan prediksinya, yang plus AT tadi ya. Kalau yang plus AT di sini kan T-nya sama ya. Ini sama-sama T. Jadi kalau misalkan mau prediksi eh, residual atau AT ke 97, kita juga masih belum punya nilainya. Gitu ya. Jadi biasanya nilai residual itu sudah bisa ditangkap dari nilai konstanta atau dari nilai estimasi parameternya tadi. Jadi cukup dengan mu mu plus si 1 ZT min 1 plus si 2 ZT min 2 gitu untuk forecastingnya. Ya, ini untuk apa namanya di dalam Minitab step-stepnya ya, dalam Minitab itu nanti kalian bisa buka ya di dalam Minitab itu kalian bisa cek di sini nanti masuk Minitab kemudian pilih menu Start, kemudian di time series ya untuk identifikasi masuk ke menu time series, kemudian di sini ada time series plot untuk plot datanya. Kemudian di sini ada autocorrelation dan partial autocorrelation ini untuk plot ACF dan PACF untuk mencari model tentatifnya. Nah, ini kalau time series plot nanti akan muncul seperti ini. Kalian pilih yang simple ya. Setelah pilih yang simple, klik OK. Kemudian akan muncul time series plot menu seperti ini. Jadi ini series kita isi data mana yang akan diplotkan. Jadi tinggal di double klik aja di sini yang mana mau diisikan. Kemudian klik OK. Ya, ini kalau misalkan mau setting itu settingannya ada di sini. Nah, kemudian identification step selanjutnya untuk ACF, PACF bisa masuk juga ke start time series. Kemudian ini di sini ada ACF dan PACF. Ini menu ACF-nya, ini series tinggal dimasukkan saja series yang mau diplot ACF-nya yaitu ZT ya. Kemudian ini default number of legs ini bisa diisi sendiri atau bisa default ini akan otomatis Minitab yang akan menentukan jumlah lag yang dimunculkan ada berapa. Kalau misalkan mau di setting ini juga bisa di setting berapa jumlah lag yang mau kita berapa jumlah K yang mau kita tampilkan. Itu bisa kita isi di sini. Oke, kemudian bisa klik OK. Untuk yang PACF juga sama ya. Tapi menunya di sini yang PACF. Nah, kemudian masuk ke estimasi ya. Estimasi parameter, kemudian diagnostic check, dan forecasting. Itu masuknya sudah yang di Arima. Jadi di menu Arima di sini, nah ini nanti ada menu untuk melakukan estimasi, untuk melakukan diagnostic checking, dan untuk forecasting, itu semuanya ada di menu Arima ini. Nah, ini muncul seperti ini nanti ya. Jadi ini seriesnya diisi, data mana yang ingin dicek atau dimodelkan. Nah, kemudian di sini ada informasi ordernya. Jadi order P, ini adalah order P-nya berapa, order key-nya. Ini P, D, oh ini D. P, D, key. Jadi kalau modelnya AR, maka yang diisi adalah yang autoregresif. AR berapa? AR1 kah? Atau AR2? Ya. Tergantung dari itu tadi kalian melihat identifikasi orde awal. Ya, P-nya berapa, Q-nya berapa dilihat dari ACF dan PACF-nya tadi. Ya, kalau misalkan yang MA berarti yang diisi yang model MA yang bawah. Dia MA berapa? MA1 atau MA2 atau MA berapa? Itu mengisinya di sini.
Nah, ini yang include constant term in model, ini juga bisa kita centang. Jadi, kalau kita ingin memunculkan mu-nya, ya, konstantanya, ini harus kita checklist. Ya. Kemudian kalau mau melakukan forecasting, di sini kita klik menu forecast. Klik menu forecast, nanti dia akan muncul kita mau forecasting berapa periode ke depan. Nah, itu bisa kita isi nilai periodenya. Misalkan tadi seperti tadi ya, sebelumnya 7 hari ke depan, maka nanti di sini kita bisa mengisikan dengan 7 hari ke depan yang akan kita prediksi. Oke. Kemudian di sini ada normality test ya, normality test. Kalau yang Liung box itu nanti ada di outputnya di sini, Arima otomatis nanti akan langsung keluar apa namanya untuk pengujian white noise. Nanti muncul dari hasil di menu ini. Kemudian untuk yang normality test, nah ini perlu agak sedikit beda, jadi dia tidak ada di dalam menu time series. Tapi di sini kita apa namanya klik start basic statistik kemudian uji normality test karena yang kita akan uji normalitasnya adalah variabel residualnya. Residual dari model Arima yang tadi. Jadi setelah dimodelkan Arima ya, ini nanti kemudian di sini ada storage ya. Di dalam storage ini nanti kalian bisa centang kalian keluarkan fit dan residualnya. Ya. Nah, nanti akan otomatis muncul di sini ada nilai residual dan fitnya. Ada yang kita tes normal atau tidak itu adalah residualnya. Jadi ini variabel kita isi residual. Kemudian tes for normality-nya kita pakai yang Kolmogorov-Smirnov. Kemudian klik OK. Ya, nanti akan muncul output seperti yang di slide sebelumnya. Dan ini adalah langkah atau tahapan kalau misalnya menggunakan software Minitab. Ya. Oke, ini nanti ada tugas silakan dikerjakan. Jadi ini kalian silakan hitung, kalian tulis tangan gitu ya, tulis tangan kemudian di scan atau boleh juga kalian tulis dari Word juga silakan. Oh sorry, pakai tulis tangan aja ya. Pakai tulis tangan, kemudian kalian hitung ini, tentukan nilai ACF dan PCF dari model ini. Kemudian nanti kalian buat plotnya, kalian gambar plot ACF-nya untuk masing-masing sampai K-nya sama dengan 5. Ya, seperti tadi yang sudah di slide sebelumnya. Jadi untuk menentukan nilai RK dari nilai C, kalau untuk yang model AR, kalau ini dari RKK, ya dari theta. Ya, ini nanti silahkan kalian hitung dari model ini ACF-ACF-nya seperti apa. Kemudian ini untuk yang tugas Minitab, silahkan dilakukan step-step seperti yang slide yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nanti saya berikan data, silahkan dicek. Dengan menggunakan data penjualan bulanan, nanti silakan kalian lakukan beberapa tahapan ini. Kalian cek plot time seriesnya seperti apa, kemudian ACF-PACF-nya bagaimana. Terus dari pola tersebut, kalian bisa menduga ini modelnya apa, model AR, atau model MA, atau model ARMA. Kalian tentukan dulu dari dugaan awal kalian apa. Kemudian setelah itu kalian estimasikan kemungkinan ketiga model untuk model AR, kemudian model MA dan model ARMA. Untuk yang sederhana saja AR1 ya, MA1. Kemudian untuk yang ARMA 11, kemudian kalian bandingkan nanti model yang terbaiknya mana berdasarkan nilai MSE-nya atau nilai standar error-nya dari AR, MA atau ARMA-nya. Ya, kemudian lakukan diagnostic checking, apakah model sudah layak digunakan atau belum. Kemudian gunakan model terbaik melakukan peramalan 5 periode ke depan. Cuma nanti di sini kalian cek ya, kalau misalkan memang dia belum white noise, nggak apa-apa, diasumsikan aja ini sudah white noise. Kemudian kalian bisa lakukan next untuk meramalkan 5 periode ke depan. Ya. Nah, untuk peramalan 5 periode ke depan ini kalian nanti coba untuk hitung manual juga ya. Jadi kalian tulis modelnya, kemudian di situ kalian
apa namanya rinci, kalian breakdown untuk perhitungan peramalan 5 periode ke depan. Seperti apa? Jadi nanti bisa dibandingkan antara perhitungan manual dan juga hasil output dari Minitab-nya apakah sudah sama atau tidak. Harusnya sama ya. Oke, baik, itu saja materi kita hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.